ketika ini berjalan waktu, ya kan, hari Sabtu mereka datang, kebetulan saya nggak ada, keluar, ada keperluan saya. Nah, dia menunggu. Terakhir nggak juga belum kami sepakati. Terakhir kemarin malam Senin kami sepakati, kami menolak untuk ditandatangani surat tersebut. Ya, boleh Bapak baca dulu bagaimana isinya, mereka yang buat. Terakhir tadi jam 9:30 kalau tidak salah saya, itu datang mereka. Ya, manajer, Pak Pam, Pak Antoni, dan yang lain-lainnya lah. Belum ada tuh. Nah, mereka ini, mohon maaf ya bahasanya pun agak terlalu tidak bisa kita cerna karena apa? Marah. Ya, kenapa nggak ditandatangani? Ini pertama kali begini. Sementara warga saya nggak mau, ya, nggak mau menandatangani si surat ini. Karena apa? Seluruh di lingkungan perusahaan PT Rapala itu desa-desa, ada 11 desa belum menandatangani, belum ada. Kenapa kami yang pertama kali? Nah, kami anggap mereka menganggap saya itu provokator, ya, nggak mau mengarahkan rakyat ini. Saya menganggap itu provokator, artinya saya nggak memperbolehkan rakyat saya ini. Tapi rakyat saya memang bodoh, sekolahnya cuma SD, tapi bisa membaca di alinea pertama. Apa bahasanya? Nah, ketika ini diminta, belum ditandatangani, mereka juga marah. Nah, menekan dan memaksa kami untuk menandatangani dari pihak perusahaan dan pihak Papam. Makanya warga saya tadi bentrok, adu mulut. Nah, jadi makanya kami kemari. Nah, jadi tolonglah, karena mereka juga harus ngerti di mana mereka itu menjejakkan kakinya ini di apa? Di Aceh. Yang seperti itu. Nah, saya memang nggak berkeras. Kalau mereka nggak mau berdebat sama saya, ya sudah. Ya saya sudah berdebat. Ini bukan ada kasus lain ya Pak Sugiono ya. Nah, saya nggak mau membeberkan ke tempat lain. Ini yang saya prioritaskan untuk selesaikan dulu. Karena mereka itu Papam, digaji oleh negara dari uang rakyat. Nah, untuk apa mereka berseragam, atribut ada? Kalau hanya untuk mau disuruh-suruh oleh pihak perusahaan. Nah, seperti itu. Mereka hanya penengah, bukan untuk mengeksekusi kami. Nah, itu Pak Antoni. Tadi ibu-ibu ini yang ada saksinya. Makanya saya kemana lagi kami harus mengadu kalau nggak ke Dewan. Nah, itu intimidasi Pak, kalau menurut saya, karena dipaksa. Nah, kejadian seperti itu Pak, kami nggak mau, terus terang aja kami nggak mau ini. Cuman kalau misalnya kami lepas, itu mau tangkap, ya kan? Kan sudah saya bilang, lapangan itu fasilitas umum, boleh ditambah di situ. Ada orang kampung yang iri, itu kok masih di dalam tambah di lapangan, ya itu kan wilayah kami, desa kami. Nah, itu kan desa kami, kan hak kami untuk menambah di situ. Yang penting dikatakan. Nah, jadi alasan mereka hanya itu. Nah, dialihkan ke situ isunya. Masyarakat sana marah. Kita pun nggak tahu masyarakat yang mana. Tapi nanti akan saya selidiki, benar nggak ada pengaduan dari masyarakat ini gini-gini. Nah, ini kan sebuah isu yang dihembuskan karena ini. Nah, rentetan kejadiannya. Nah, makanya saya kemari yang pertama melaporkan hal ini ada penekanan dan intimidasi Pak Sugiono. Jadi kami mohon kepada Bapak untuk mengambil istilahnya kesimpulan yang kami ajukan ini, itu cara Bapak untuk menyelesaikannya. Bukan kami nggak ada intervensi. Kami mohon kalaupun bisa pihak perusahaan dipanggil yang kemarin itu berinteraksi sama saya dan warga saya sebagai saksinya juga, sama ada pengacara Sami. Nah, itu dihadirkan. Kita bahas masalah ini. Jangan nanti simpang siur. Kalau satu dihadirkan, satu tidak, itu terakhir nggak ada kesimpulan. Nah, kita mohon juga kapan waktunya kami siap menunggu. Itu aja Pak Sugiono. Terima kasih. Tapi kalau nanti yang datang siapa, Bapak tahu orang kampung mana? Karena lembu kami ikat. Kayak gini ya Pak Reto. Ya. Kita sebelumnya juga sebelum ada aksi itu tentang ternak ya. Iya. Ada laporan 11 kampung ya, 11 Ya. kampung di sekitar Rapala, masyarakat ternak kita datang kemari mengajukan ya, bermohon ke kita untuk kita
Patiraya ini bisa membantu masyarakat untuk bisa hewannya masuk ke area perkebunan. Kita belum tahu, tadinya ada pemberian 6 bulan ya Bu. Kita pun nggak disampaikan, kami udah seperti ini Bu sih. Rupanya 11 kampung tadi yang sudah datang ke kita, dan kemarin juga mereka mengadakan aksi juga atas nama 12 naik lagi jadi 12. Nah ternyata di dalam pembahasan kita di sini ada perjanjian-perjanjian yang tidak ditepati, sehingga Rapala keberatan hari ini hewannya di dalam. Nah ada masih hewannya yang masih di dalam sampai bermalam, dan sampai ada mati pun pada pasca PMK kemarin. Itu yang dibilang Bu. Artinya 11 kampung di sekitar. Ya, bukan satu kampung. Ada 11 kampung masyarakat peternak. Ada Tanjung Lipat, ada Balai, ada Serbuk Dalam Masjid dan sebagainya, kampung lain di sekitar. Nah itu dia Bu. Nah, bukan perkebunan, bukan ada Teku Tingginya lagi kan, ada Teku Acehnya lagi mungkin. Nah, itu dia. Tapi ke tempat pondok itu jangan tempat kami duluan Pak. Enggak ada. Jadi Rapala tidak menyampaikan juga tentang enggak ada Bu. Ya kemarin kita di sini dia nggak ada cerita tentang peternak masyarakat perkebunan sungai, tidak bicara tentang ternak secara menyeluruh. Ya, Ibu ya. Ini Pak, masalah surat belum ditandatangani. Kenapa semua kampung belum dikasih baru kampung kami? Sebelum belum ditandatangani, kenapa dia marah? Itulah dia bilang. Kata dia udah, maka kami telepon Datuk Beteng. Datuk Beteng datang. Marlempang, tinggalnya di Beteng. Jadi kami tanya, tuh udah dapat surat seperti ini? Belum. Makalah kami jawab di depan manajernya, berarti Bapak yang bohong. Perkebunan Sungai Yu. Ini mohon maaf, memang permasalahan ini sudah ditangani Komisi 2 ya. Sudah ditangani Komisi 2 tentang ternaknya mungkin ya. Dan kami Komisi 1 ya mengikuti aja dulu ini Pak Ketua kan terkait tadi ibu-ibu mengatakan bahwasanya di sini ada seperti intimidasi terhadap Pak Datuk. Mungkin saran dari saya atau nanti saya bicarakan dengan Komisi 1, ini lebih baik Datuk lingkungan yang dikatakan 11 itu kita panggil dulu Pak Ketua. Jadi untuk mengambil kesepakatan ini Pak Ketua. Artinya ini jangan sampai beban ini di perkebunan gedung kita saya pikir seperti itu Pak. Perusahaan sudah dipanggil Pak ya. Perusahaan tetap ngotot dengan tidak boleh masuknya untuk hewan ternak ini. Jadi mungkin Pak Ketua Komisi kita harus duduk dengan 11 apa tadi? Datuk dan satu daripada ini. Artinya kita cari kesepakatan. Jangan mohon maaf ini Pak Datuk diintimidasi, dimomok segala macam, tapi lain kan juga belum. Dilakukan ini. Belum ada itu. Nanti kalau seandainya dilakukan, kalau seandainya udah kita lakukan, kita ambil komitmen bagaimana keputusannya nanti. Itu terserah kapan ada waktu bisa kita panggil Pak Datuk. Ataupun bila perlu 11 Datuk dan perusahaan atau bagaimana. Dari kesepakatan itu. Nanti Komisi 1 biar jelaskan. Itulah laporan tadi yang maka kita undang Pak Arjono. Tadi ada penyampaian sama Pak Datuk ke kita telah terjadi intimidasi oleh aparat. Nah kita izin saya bilang kalau udah masalah aparatur dan masalah AGU itu bukan tupoksi kita, dari keamanan. Ya, itu dari Komisi 1. Nah, kalau kita tentang pembangunan portal ya itu juga dari di Komisi 4. Nah, jadi kita hari ini di Komisi 2 membicarakan tentang ternak gitu ya. Peternakan. Jadi Pak Jono ya perlu kita sampaikan 1 minggu ini kami memang lagi menguruskan dan kita lagi bersama masyarakat ternak yang di dekatnya PT Rapala, ada 11 kampung. Nah kemarin kan saya ulangin tadi bahwasannya harapan masyarakat setempat bisa mereka tuh melepaskan hewannya di area perkebunan.
Itu harapan masyarakat. Waktu mereka mengadakan aksi ya. Memang aksi di situ juga kita nggak ada ketemu Muhammad satu datuk pun di situ. Ya nggak ada ketemu satu datuk pun di situ di areal aksi masyarakat tadi. Saya nggak tahu apakah datuk itu nggak diberitahukan masyarakat atau memang saya nggak tahu. Masyarakatnya ada apa? Hah? Masyarakat ada. Masyarakat ada waktu itu kami ketemu. Jadi satu datuk, jadi mereka udah buat 12 kampung, tapi satu datuk pun nggak ada di tempat, nggak ada yang di situ. Di masyarakat itu ya, mungkin masyarakat peternaknya gitu ya, masyarakat yang punya ternak gitu ya. Nah kita turun dan kita sempat berbincang di areal dan kita melihat langsung terhadap yang disampaikan PT Rapala bahwasannya ya tanaman muda dia tadi tuh telah dimakan oleh ternak kita. Dia itu ditunjukkan semua. Nah artinya di sepanjang area itu banyak tanaman muda yang disisir Pak, itu dia, itu dan dimakan. Nah, jadi itulah yang tidak dibolehkan Rapala lagi ke masyarakat. Nah ternyata di dalam pembahasan kita di sini, rupanya masyarakat sudah diberikan. Nah itu 6 bulan yang lalu sudah diberikan izin, kesempatan ini, bahwasannya boleh gitu ya. Nah terjadi di dalam kesempatan itu, rupanya ternak kita telah merugikan pihak Rapala. Nah itu jadi sehingga banyak apa yang disampaikan Bapak itu benar, banyak sedikit ya mungkin ada ketidakpasan dengan perjanjian, maka ditangkap sapinya, dibuat TK. Benar itu udah ada TK. Nah itu dia. Jadi hari ini pihak Rapala berharap tidak memberikan izin ya untuk kelangsungan. Nah kemarin ya di Gelani kita dari Komisi 2, saya ulang lagi Pak Jono, dari Komisi 2 mencari solusi gitu ya, mencari solusi. Nah, terakhir Rapala tidak membolehkan ternaknya masuk, tapi membolehkan untuk mencari rumput. Pakannya boleh dicari, mulai dari sepeda sampai tronton pun boleh Pak Dewan. Silakan masyarakat mengambil. Nah, kalau ada pemikiran dari Komisi 2 juga, kalau boleh ya dibantukan lagi masyarakatnya dengan alat-alat pemotong rumputnya mungkin ya Pak Siono. Nah, kita juga menunggu dalam waktu hari Senin ini, kita juga mau ada sedikit pemikiran kita berupaya juga kalau bisa CSR ke Rapala ke depan bisa memperbaiki atau membuat kandang untuk ternak masyarakat. Artinya yang disampaikan apa yang sudah dibuat. Nah, makanya kalau kemarin belum dibuat, kita berharap Rapala harus membuat, memberikan keuntungan, memberi manfaat dan fungsi ya daripada perusahaan yang ada di sekitar kampung yang ada gitu ya. Itu yang kita harapkan Pak Sudono. Nah itu batasan dari Komisi 2 untuk menjalankan fungsinya, telah melakukan mediasi dan memfasilitasi untuk kita ketemu sama dua belah pihak, baik Rapala dan masyarakat. Itu Pak Jono. Nah, terhadap dilaporkan mediasi, kita hari ini mendapat ya langsung Pak Datuk yang kemarin. Nah maka ini tupoksinya balik ke Komisi 1, makanya kita panggil Pak Jono sebagai Dewan di Komisi 1 ya. Ya, gitu Pak, betul. Ya. Nah, tapi intinya ya udah kan betul datang kemari gitu ya. Dan kita Pak Jono, mungkin tahun kemarin belum mendapatkan CSR mungkin buat masyarakat sekitarnya. Jadi kita berharap di Komisi 2 kemarin, ya lagi-lagi kita tentang ternaknya, kita nggak menyinggung yang lain. Nah, kita berharap ternak Bapak tadi yang tadi tidak dibolehkan masuk areal perkebunan, hanya dibolehkan mengambil pakannya sekali lagi. Dan kita lagi buat mediasi ke Rapala Komisi 2 supaya juga dibantukan yang lainnya. Apa tuh lainnya? Ada asuran ya seperti balik lagi misi rumput. Dan satu lagi kita lagi bermohon juga Pak Siono supaya CSR juga bisa dibangunkan kandang sapi masyarakat. Jadi mungkin ketika dibangun kandangnya nanti kan makin baik kandangnya, mungkin untuk dalam hal kelanjutan ternaknya bisa lebih baik. Kan tadi bukannya pada itu kemarin juga berharap masyarakat kepada masyarakat, apakah itu bentuk ke ibadah, ke TPA atau ke masjid atau dan lain sebagainya. Ada permohonan. Tapi Pak, maaf Pak. Tapi kami Dulu kami Pak, waktu masalah sengketa masalah rumah itu Pak, datang punya kami suruh bongkar kandang Pak. Iya. Di kampung kami. Kami buat sendiri kandangnya Pak. Bukan usah buat sendiri, jangan aja suruh bongkar Pak. Jangan. Kami nggak boleh melihara Kami ternak. nggak boleh pelihara ternak di situ Pak. Di rumah.
Iya. Di Tambuna. Iya, punya kandang. Bahkan udah ada tuh punya aku pengen bongkarnya dia. Di saya itu ini kayak gini Pak, ini izin ya, ini kan masuk usulan baru yang Pak. Sebab yang punya kita ini kan lagi sengketa ini. Iya. Nah ini susah dijawab. Yang 11 tadi nggak ada perkebunan sewa ini Iya. Pak. Nah ini masalah lain ini. Ini makanya saya panggil komisi 1. Karena kenapa? Kami ketika dibicarakan tentang yang tadi ke pemerintahan, kami nggak bisa jawab. Karena itu tugas komisi 1. Nah kami menjawab tadi kan laporan masyarakat yang tadi 11 kampung tadi yang mengingat terlepas daripada kampung perkebunan Sekiu. Perkebunan Sekiu hari inilah kita baru dapat jumpa ya dan masyarakat datang kemari. Itu yang kita. Ini persoalannya mana? Kalaupun itu seharusnya kan tidak perlu intimidasi. Ini kan spontanitas ini Pak Dato. Saya juga tadi di telepon mendampingi karena spontanitas mereka. Jadi saya rasa kan tidak ada persoalan hukum karena mereka kan warga ini kan dikandangkan, lembunya dikandangkan. Jadi kan persoalannya surat itu yang salah. Seharusnya ada surat kesepakatan bersama dia antara Rapala dengan perkebunan EU, warga perkebunan EU yang mempunyai kesepakatan. Kalau itu dilanggar, berarti baru ada surat timbul surat pernyataan. Kayak gitu Bisa ditangkap semua orang ini satu. Iya. Ditangkap. Nah, Ibu kalau deket. Baru keluarkan surat tadi Pak. Untuk yang kedua itu baru. Ini Pak Pak umpama belum Pak. ditangkap, sudah ada Mencuri pengakuan suatu tidak Pak. kayak Sementara gitu deh. kami nggak nyuri, itulah bahasa di surat ini tadi. Kayak ini Tapi Pak. kok pernah ada ditangkap, baru keluarkan surat sama bapak itu. Kami pun nggak marah Pak. Kalau bapak tadi datangnya pun baik-baik, kami marah. Ya kayak ini Pak. Ini Ibu Nurjana ini sampai ke Ini masalah ini. Iya masalah lembu ini tuh. Udah siap kan? Bini Agus suruh foto sama lembu mamanya Sinur. Biar disampaikan. Yang kerja di Rapala, bahkan itu keponakan saya ya kan, ada lembu mama diikat, dia disuruh foto sama penjaganya itu, yang dibawa ke kantor ya kakak dia, KTP dia. Laporannya bahwasannya lembu itu punya mama saya, itu cucunya juga. Itu tantangan. Surat tanda tangan ya itu mungkin salah satunya Iya. tanda tangan tadi Pak. Tanda tangan tanda tangannya kemungkinan dia nggak punya lembu. Rekayasa Pak. Rekayasa mengakui Pak. Nggak punya lembu. Nggak punya lembu. Dia rekayasa. Lembu neneknya. Lembu neneknya. Rekayasa supaya itu diupdate sama pihak perusahaan bahwa yang menyalahi aturan ini masyarakat. Ini rekayasa, ya kan? Ada rekayasa, dia itu megang lembu, dia security, ya, dia set genteng, ya, itu lembu neneknya, saya jelasin. Difoto sama pihak PAM, ya, tentara. Ini dilaporkan ke pihak perusahaan, mau nanda tangani sama kakak. Inilah bahan bukti ini yang dibawa. Ya ya KTP dia. KTP Perkebunan security tadi. Iya, security. Tapi nggak pakai baju security. Enggak, yang perempuan yang dipoto itu Yang perempuan, perempuannya. Itu bahasanya. Nah, jadi itu kan rekayasa namanya. Kalau mereka punya bukti foto, hadirkan kemari. Nah, jadi kita kupas biar persoalan selesai kan gitu. Nah, makanya rekayasa, direkayasa. karena orang itu sendiri yang ngomong, kalau enggak saya nggak tahu. Orang kami itu sendiri yang ngomong, banyak pun ada saksinya. Ya, kami diintimidasi aja semua, kami teket. Urusan kami. Belum makan Bu ya? Saya nggak makan juga. Dari pagi belum sarapan Pak. Saya nggak bawain lah rasa lapar tadi. Ini kami. Bapak udah selera Pak, tanggapan Bapak enak, jadi kami senang Pak. Itu enggak saudara kami enggak ada 16 ya? 16 orang kita ya? Pak Ketua, ini kan 16. Pak Ketua, ini kan hari Senin, puasa kami semua nih. Tadi lebih. 16 ya? Iya. Jadi ini 20 dia yang Tambun di. Nah, makanya kita makan jangan jadi sakit. Ya, ada lagi siapa lagi mau silakan. Sambil menunggu nasi ya, silakan. Dari komisi kita. Izin ketua pimpinan Komisi 2 yang kita hormati ya. Kita terima kasih atas jamuan atau
sambutannya pada kami masyarakat perkebunan Sungai Hiu. Saya salah satu pengacara khusus masyarakat perkebunan Sungai Hiu yang menangani dari awal sampai saat ini yang terkait dengan HGU, yang terkait dengan segala macam urusan masyarakat perkebunan Sungai Hiu. Di sini saya sampaikan ketua pimpinan, satu, persoalan tentang intimidasi yang diberikan kepada pihak perusahaan kepada masyarakat, apa tanggapannya? Apakah kami harus melapor ke Polres atau ke mana? Kan itu yang pertama. Yang kedua, untuk menyikapi terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan setelah ini terjadi, apa? Yang kedua, tentang pernyataan sikap yang harus kita teken, apa yang harus kita buat untuk masyarakat ini? Apakah kami bisa terima salah satu keputusan yang kami sudah lakukan ke Komisi 2, biar kami tunjukkan bahwa persoalan sini sudah ditangani sama Komisi 2 dan keputusannya nanti, kan itu. Kami juga minta masyarakat ini kan, ya mohon maaf ketua, dalam skup bidang dunia pendidikan paling tinggi pun SMU. Saat ini mereka ini kan tertekan, terintimidasi atas dasar terjadinya surat pernyataan yang dibuat sama pihak PT Rapala. Akan tetapi kami sebagai kuasa hukumnya kan harus memberikan pengarahan kepada masyarakat yang memang betul-betul itu jalur dari kami. Apa yang harus kami pegang? Setelah kami mengajukan keluh kesah kami kepada Komisi 2 beserta Ketua Komisi 1 atau anggota Komisi 1 yang memang harus memberikan kami lah pucuk surat bahwa kami ini sudah diterima dan kasus ataupun persoalan ini sudah ditampung sama pihak Komisi 2 ataupun pihak Komisi 1. Terima kasih. Ya, saya ngomong sebelum Pak Jono, saya menjawab Pak. Pertama, terima kasih ya kawan pengacara ikut bersama kita. Kami dari Komisi 2 sekali lagi, ketika ini kami Komisi 2 ternak lagi ya, jadi ternak. Kalau memang ternak kita belum ada pelanggaran, saya menyarankan Komisi 2 tidak perlu ditandatangani. Dan kalau ada intimidasi, saya kembalikan kepada Komisi 1, itu bukan kewenangan dari Komisi 2. Sekali lagi, ketika ada pelanggaran dari ternak kita, maka kita orang yang bersalah, maka baru kita menyatakan salah. Kalau memang belum ada salah, kok kayak mana kita mau menandatangani? Berarti tanda tangan itu ketika nggak salah jangan ditandatangani. Ya, kalau ada bentuk intimidasi yang disampaikan oleh kawan-kawan, kami kan belum tahu, Bu. Saya juga nggak tahu, dan Komisi 2 jelas bukan menangani intimidasi. Nah, makanya kalau memang ada itu nanti akan, maaf, kawan Komisi 1 ya akan memastikan ya terhadap yang disampaikan. Pak udah ranahnya ke sana. Pak Jono mungkin ada yang mau ditanggapi. Ya, betul. Salam ya dari Komisi 2. Jadi izin Pak Ketua, ya terima kasih atas permohonan daripada Bapak pengacara. Tetapi Pak pengacara harus tahu juga dalam hal ini kan bapak-bapak dan ibu-ibu ini datang kemarin ini kan istilah silaturahmi dulu ini, silaturahmi kami. Jadi izin Pak pengacara, Bapak nanti bergerak di ini, ada khusus untuk Bapak nanti PR untuk Bapak untuk membantu terkait penyelesaian desa ini. Tapi terkait ternak ini, mohon maaf, ini jangan masalah intimidasi itu jangan dipanjang-panjangkan dulu, karena kita masih mohon ini Bu, mohon supaya itu bisa lancar, piara lembunya ibu dapat rezeki, itu kita maunya seperti itu. Nah, jadi artinya intimidasi, sejauh intimidasi itu tidak kekerasan itu berbahaya, nggak usah dulu saya pikir, karena ribet, karena mohon maaf kami Komisi 1 ini kan sama perkebunan masyarakat perkebunan Sungai Hiu ini memang gimana ya, ada permasalahan yang serius yang harus kami selesaikan. Nah, jadi kami berharap jangan ada masalah lain lagi gitu. Artinya mohon maaf ibu-ibu, kami dulu memanggil PT Rapala itu untuk mempending terkait permasalahan itu. Ini kan dipending kan, tapi masih ada muncul lagi ini kami yang didesak, Komisi 1 sama Ketua DPR didesak terkait ada somasi segala macam. Jadi kalau hal-hal yang masih bisa kita itui, kita dinginkan aja dulu. Nah, karena ada permasalahan lebih besar lagi untuk memperjuangkan desa ini, Pak. Desa ini itu harus kita. Saya ngobrol sama Pak Dato.
membahas inilah gitu kan. Jadi sekali lagi mohon maaf Pak pengacara, terkait surat segala macam ini tidak usah kita buat, saya pikir terkait masalah lembu ini gitu. Kalau Bapak nggak usah teken, saya pikir. Mohon maaf kan, bukannya kita ini. Jadi izin Sebentar dulu Pak pengacara, kebijakan Pak Datuk ini sangat luar biasa. Dia walaupun katanya ada intimidasi segala macam, tapi dia melindungi masyarakatnya, itu luar biasa. Kita berikan tepuk tangan. Jadi ya saya mohon maaf Pak Datuk kalau tadinya memang ada intimidasi, ada sedikit kekerasan, coba kita abaikan dulu. Nah demi ini biasanya kan Pak, kalau ribut kayak gini ini nggak lama, nanti sama-sama tahan diri aja 2 minggu atau 1 bulan udah selesai itu, udah diam kayak gitu. Biasanya seperti itu. Jadi kita waktu ini perusahaan panas kita tahan diri dulu, tahan diri aja dulu. Artinya ya, artinya Bapak suruh nggak mengeluarkan juga nggak Bapak keluarkan, kan mengikuti kan seperti itu. Tapi kalau ini saya pikir memang jangan diteken dulu. Jangan diteken pernyataan. Pernyataan ini diteken apabila lembu kita udah kena, kita teken. Nah, kan seperti itu yang dijelaskan Pak Ketua tadi. Jadi kita ini sebenarnya tidak ada permasalahan Pak Ketua. Kalau lembu di kandang ngapain diteken? Yang diteken kan di area mereka, kan, yang telah memakan tanaman muda. Langkah bapak-bapak dan ibu-ibu mengadu kemarin juga. Artinya kami sebagai wakil rakyat tahu ada seperti ini loh. Ya, dan mohon maaf kita ini jangan bodoh-bodohi. Mohon maaf walaupun kita nggak pinter Bu, tapi janganlah kita Makanya kami udah sabar loh Pak, nggak mau ribut ya kan. Ya sama-sama lagi kami mengadu Pak. Kalau nggak yang kami kesini kan, nggak sama bapak-bapak. Betul Ibu mengadu kemari akan pertanian dan peternakan itu ini yang nangani. Kalau Datuk kami tadi nggak dimarah-marah, kami tuh masyarakatnya kalau pada ada tamu nggak pernah datang ke situ. Kami kan Suaranya sampai dengar sampai rumah saya. Kami duduk Pak, dicaplok rame-rame. Jadi data kepala dingin, data hati dingin. Jadi yang jelas, ini kan cukup baik yang disampaikan oleh Pak Siono dari Komisi 1. Jelas kami lembaga ini akan agenda yang disampaikan beliau. Bahwasannya Komisi 1 nanti akan membentuk timnya yang akan membicarakan tentang ya permasalahan pemerintahan Pak, pemerintahan di situ, ya pemerintahan di situ dan pertanahan juga di situ. Nah tentang ayo, ya mudah-mudahan kita berdoa dengan Komisi 1 bisa menyelesaikan masalah ini. Mari Pak, mari. Ya, kami juga di Komisi 2 juga bisa menyelesaikan dengan sejengkal tadi ya Bu ya. Apapun 11 kampung yang di awal telah mendatangi kami juga yang bermohon, dan kita juga lagi berupaya. Nah walaupun keputusan yang kita dapat, keputusannya juga dapat dari luar, itu juga tidak diperbolehkan. Nah alhamdulillah hari ini masyarakat peternak di kebun Sumiyu ini telah mengindahkan itu ya, beda dengan di sana. Setelah mengandangkan sapinya, ya mengambil arit rumput untuk dibawakan ke kandangnya. Alhamdulillah, berarti tidak ada permasalahan di situ. Nah, kalau ada yang disuruh tanda tangan tidak masalah, nggak usah ditanda tangan Bu, ya, tidak. Ya, kalau ada intimidasi nanti dipastikan dari Komisi 1 nanti Bu, apakah ada intimidasi benar di lapangan terjadi? Ya Bu ya, nah, ini jelas laporan sudah diterima oleh Komisi 1 Bu. Nah, nanti Komisi 1 akan memastikan apa benar ada intimidasi. Mudah-mudahan intimidasi juga nanti ya kita tekankan supaya jangan ada. Nah, supaya kita enak dalam hal berkehidupan ya, baik dari PT Rapala sendiri sebagai invest, dan kita juga masyarakat juga bagian daripada juga mau melangsungkan kehidupan kita ya Bu ya, itu juga enak kesehariannya.